Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Hari Kurniawan, akan mempresentasikan tentang pengaruh biaya kualitas terhadap produk rusak pada CV Angke Abadi. Kita mulai dengan pendahuluan. Di sini ada latar belakang, tujuan penelitian, dan metode pengumpulan data. Kita mulai dengan latar belakang. CV Angke Abadi masih terdapat sejumlah produk minuman yang rusak atau tidak sesuai dengan standar produksi, berdampak pada peningkatan harga pokok produk per unit barang. Perusahaan harus dapat menekan jumlah produk rusak minimal mungkin. Alternatif yang dapat digunakan perusahaan dalam pengendalian jumlah produk rusak yaitu dengan mengeluarkan biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian. Yang kedua, tujuan penelitian. Mengetahui besarnya pengaruh biaya kualitas terhadap produk yang dihasilkan dan mencari faktor-faktor penyebab produk rusak. Yang ketiga itu melakukan metode pengumpulan data. Ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikutnya itu langsung saja kita ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. CV Angke Abadi haruslah menjaga kualitas produk air minum yang dihasilkan, karena banyaknya persaingan dengan produk-produk sejenis dari perusahaan lain dan merek Angke yang cukup dikenal di Sulawesi Utara. Produk cacat ataupun rusak, hal ini memaksa perusahaan untuk mengeluarkan biaya tambahan dalam usaha untuk meningkatkan produk rusak tersebut dan meningkatkan kualitas yang dihasilkan. Biaya pencegahan adalah biaya perencanaan produk mengalami fluktuasi dan meningkatan. Begitu juga biaya penilaian menunjukkan peningkatan setiap bulannya karena disesuaikan dalam peningkatan kualitas produk. Di sini ada tabel tentang jumlah produk rusak dan biaya kualitas. Nah, di sini ada kolom bulan dari Januari sampai Desember, ada jumlah produknya. Ini adalah jumlah produk yang rusak. Biayanya dari setahun itu jumlahnya 90.183.000 produk yang rusak. Dan di sini ada biaya kualitas. Nah, di sini ada nominalnya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu kita melakukan pembahasan. Penerapan biaya kualitas pada CV Angke Abadi. Biaya pencegahan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perencanaan kualitas. Biaya penilaian ada dua, yaitu inspeksi dan pengujian. Kemudian pemeliharaan ketetapan alat pengujian kualitas. Pengaruh biaya terhadap penjualan. CV Angke Abadi dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya kualitas seperti biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Laporan biaya kualitas setiap bulannya di mana jumlah produk rusak terus mengalami penurunan setiap bulannya. Dengan jumlah biaya yang dikeluarkan konstan sehingga biaya yang sama menghasilkan jumlah produk yang semakin kecil membuat
perusahaan tidak perlu menambah anggaran biaya kualitas. Nah, kita masih ke pembahasan ya. Ada 4 uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu yang pertama, uji normalisasi digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Di sini ada tabel test of normality. Dari hasil pengujian yang dilakukan untuk menguji normalitas data yang ada berdistribusi normal karena nilai sig 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan bahwa data yang diolah berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. Yang kedua, uji autokorelasi. Sini ada tabel model summary B. Dari hasil output di atas didapat nilai dy yang dihasilkan dari model Krekri adalah 2,491, sedangkan dari tabel dy dengan signifikasi 0,05 dan jumlah data n ya sama dengan 12, serta k adalah jumlah variabel independen. Diperoleh nilai dl sebesar 0,97 dan ud sebesar 1,331. Karena nilai dy 2,491 berada pada daerah antara dl dan du, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, berada di daerah keraguan. Selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Di sini ada tabel coefficient. Dengan menggunakan uji Gleiser dari output table 4, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi variabel independen lebih dari 0,05. Sedangkan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, yang keempat ada analisis regresi linear sederhana atau bisa dikatakan uji T. Hasil analisis regresi. Di tabel ini adalah hasil analisisnya. Terlihat signifikasi sebesar 0,8 yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa biaya kualitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk rusak. Ini berarti hipotesis atau HO diterima. Jika biaya kualitas X sama dengan 0, maka jumlah produk rusak sebesar 50.904 dengan asumsi ceteris paribus. Nah, di sini ada koefisien kolerasi dan determinasi. Ini contohnya itu tabel determinasi. Koefisien kolerasi adalah sebesar 0,212 yang berarti terdapat hubungan yang lemah antara variabel independen, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk melihat besar pengaruh variabel independen terhadap variabel independen dalam model regresi. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh R-square. Disebut juga koefisien determinasi adalah sebesar 0,045. Produk rusak diketahui melalui koefisien determinasi atau KD, yaitu sebesar 0,045. Artinya, pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian terhadap produk rusak adalah sebesar 4,5%.
sementara sisanya sebesar 95,5%. Dipengaruhi oleh faktor lain di luar biaya kualitas, yaitu hasil uji regresi yang dilakukan terbukti hipotesis alternatif atau HA yang dibuat diterima, yaitu tidak terdapat pengaruh biaya kualitas terhadap produk rusak. Oke, kita udah selesai. Tinggal kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan dulu. Faktor penyebab produk rusak antara lain disebabkan oleh hama dan kesalahan karyawan dalam pengangkutan barang dari pabrik ke gudang sampai ke konsumen. B. Biaya kualitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk rusak. Hal ini bisa terjadi mengingat tidak semua biaya pencegahan dan terdapat hubungan yang lemah antara variabel independen yang diakui oleh CV Abadi. Yang ketiga yaitu C. Pengaruh biaya pencegahan. Biaya penilaian biaya terhadap produk rusak adalah sebesar 4,5%, sementara sisanya sebesar 95,5%. Dipengaruhi oleh faktor lain di luar biaya pencegahan, biaya penilaian. Yang kedua itu saran. Bagi perusahaan, sebaiknya dicermati lebih mendalam mengenai komponen biaya kualitas sehingga produk dihasilkan akan semakin baik, sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan. Laporan biaya kualitas selalu dibuat setiap periode sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas produk perusahaan, dan biaya yang dikeluarkan pun harus dilaksanakan lebih efektif lagi dengan memperbesar biaya pencegahan dan biaya penilaian. Sampai di sini saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat para pembaca maupun pendengarnya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay at home di rumah ya kawan-kawan.